Hei, jagoan tanggung. Mau jual laga depan hidung gua. Kagak kena dah. Kembali lagi di Z2 Channel. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya serta tulis komentar Anda biar channel ini bisa berkembang untuk terus mensajikan konten-konten film layar lebar terbaik yang ada di Indonesia. Film yang akan dibahas kali ini adalah kisah perjuangan seorang pahlawan yang bernama Jampang yang berasal dari Betawi yang tidak pernah gentar untuk membela kebenaran. Gimana keseruan dan ketegangan filmnya? Langsung saja kita saksikan ke alur cerita filmnya. Seperti biasa sebelum kita menonton alur ceritanya, saya sarankan kepada Anda untuk mempersiapkan segelas kopi racikan terbaik Anda biar otak kita semua selalu bergembira. Histori diawali dengan diperlihatkannya Jampang yang sedang menikmati seporsi gado-gado ditemani segelas kopi yang dihidangkan oleh seorang janda muda yang menjadi rebutan para jawara setanah Rawabuaya. Sedang lahap-lahapnya memakan gado-gado buatan Empo Siti yang tidak ada duanya. Tidak berselang lama nafsu makannya sedikit berkurang. Karena melihat kedatangan seseorang yang biasa dipanggil Bang Dadap, salah satu centeng Kisima si juragan tanah yang namanya paling termasyur seantero Cengkareng sampai ujung Rawabuaya. Walaupun datang tak diundang, pulang pun tak diantar. Dengan sombongnya si Dadap memanggil salah seorang penduduk yang bernama Riman yang sedang asik menikmati segelas kopi di pinggir Jampang. Dengan sebuah nada ancaman, Bang Dadap langsung memerintahkan kepada Riman untuk segera menjual tanahnya ke Tuan Sima. Dengan menunjukkan sebuah kebolehannya di hadapan si Riman, si Dadap berkata kalau si Riman tetap kagak mau ngejual tanahnya, dia gak akan segan-segan membuat Riman kayak tikus yang kejepit di comberan. Walaupun dalam keadaan yang tertekan, bahkan hidupnya kini sudah diambang kematian, dengan pendiriannya Riman tetap tidak mau menjual tanahnya kepada Tuan Sima. Selain harganya yang murah, di sisi lain tanah itu juga lahan pencarian satu-satunya si Riman untuk menafkahi anak bininya. Dengan memasang muka melasnya, si Riman mencoba memohon-mohon untuk sebuah pengampunan terhadap dirinya. Di sisi lain, Jampang yang melihat kekonyolan yang dibuat oleh si Dadap membuat jiwa tarungnya langsung meronta-ronta seakan ingin segera menghajarnya. Sebuah piring langsung ia lesatkan sebagai tanda sebuah peringatan. Namun si Dadap dengan sombongnya menantang Jampang dengan mengacungkan sebilah goloknya sebagai tanda pertarungan akan segera dimulai. Lantas hal itu membuat Jampang semakin tersulut emosinya dengan mengatakan, Hei, jagoan tanggung. Mau jual laga depan hidung gua. Kagak kena dah. Tidak butuh waktu lama bagi Jampang untuk membuat si Dadap bertekuk lutut di hadapannya dalam keadaan muka lebam di seluruh kujur tubuhnya. Setelah puas apa yang ia lakukan terhadap si Dadap, lantas Jampang kembali lagi ke tempat duduknya untuk menikmati segelas kopi racikan buatan Empo Siti si janda mohmoy. Melihat kejantanan dan ketampanan Jampang yang menghajar si Dadap membuat Empo Siti mulai tertarik dan sangat mengaguminya. Di sisi lain, Jampang juga mulai merasakan hal yang sama ketika melihat kecantikan Empo Siti yang sangat aduhai. Sehingga tercipta benih-benih cinta di antara mereka berdua yang terjadi sejak pandangan pertama. Tapi bukan karena temen kan? Di tempat lain, si Dadap langsung mendatangi Kisima untuk melaporkan perihal kegagalannya dalam menjalankan misinya untuk memaksa Riman menjual tanahnya kepada Kisima. Datang dalam keadaan bonyok di seluruh kujur tubuhnya, bukannya diobati malah membuat Kisima langsung menghina dan memarahinya dengan mengatakan, "Dulu elu datang ke tempat gua ngomong nih si Dadap jago dari segala jagoan setanah Cengkareng. Baru gua kasih misi untuk ngebujuk si Riman ngejual tanahnya aja elu pulang-pulang dalam keadaan bonyok." Dalam pembelaannya, Dadap mengatakan bahwa yang menghajar dirinya bukan jawara sembarangan melainkan Jampang. Mendengar nama Jampang membuat raut wajah Kisima langsung pucat tak berdaya seakan tidak ada lagi darah yang mengalir di sel-sel dalam tubuhnya. Di sisi lain, Jampang sendiri meminta izin untuk bermalam di kediaman Empo Siti. Begitu ramahnya Empo Siti menyiapkan segelas teh hangat untuk menghangatkan obrolan mereka berdua. Namun situasi mulai berubah menjadi kesedihan ketika di sela-sela obrolan mereka berdua, Jampang mencoba memberanikan diri untuk menanyakan kepada Empo Siti perihal perceraiannya dengan suaminya. Mendengar pertanyaan yang dilontarkan oleh Jampang, langsung membuat Empo Siti lesu seakan tidak sanggup untuk menceritakannya. Walaupun dalam keadaan yang bergelimangan air mata yang membasahi seluruh pipinya, Empo Siti mencoba untuk menceritakan perihal kisah kelamnya yang menyebabkan dirinya menjadi seorang janda. Dikisahkan dahulu dirinya mempunyai seorang suami yang sangat perhatian dan mencintainya.
Hari-hari mereka selalu dijalani dengan penuh keharmonisan layaknya sebuah rumah tangga yang sangat bahagia. Namun semuanya sirna ketika suatu malam rumahnya didatangi oleh para centeng Kisima yang bermaksud ingin menagih hutang kepada suaminya. Malam itu mereka tidak mampu untuk membayar hutang-hutang yang mereka pinjam dari Kisima. Namun centeng Kisima memberikan sebuah solusi yang tidak manusiawi dengan mengatakan hutang mereka akan dianggap lunas oleh Kisima. Akan tetapi dengan satu syarat, suami Empo Siti harus mengorbankan istrinya untuk dijadikan seorang selir oleh Kisima. Suami mana yang tak akan marah jika harga dirinya diinjak-injak oleh lelaki lain? Namun apa daya, mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Naasnya lagi para centeng Kisima mencoba untuk mencicipi tubuh Empo Siti yang sangat mohmoy dan aduhai. Namun ada hal yang membuat Empo Siti tidak bisa melupakan kebiadaban mereka seumur hidupnya. Pasalnya mereka dengan kejinya membunuh suaminya dengan cara membakarnya hidup-hidup. Mengetahui kisah kelam yang pernah dialami Empo Siti membuat Jampang tidak kuasa untuk menahan amarahnya. Sebuah janji beserta sumpah serapah langsung ia ucapkan menandakan akan terjadi sebuah pertarungan yang sangat besar. Akan tetapi Empo Siti tidak menginginkan bila hal itu terjadi karena ia tidak mau bila Jampang terbawa dalam masalah hidupnya. Walaupun sudah dilarang namun tekadnya sudah kuat untuk membasmi kemungkaran yang terjadi di sekelilingnya. Tidak butuh waktu yang lama Jampang langsung mendatangi kediaman Kisima yang sedang menggelar sebuah pesta perjudian. Kisima yang melihat kehadiran Jampang ke tempatnya langsung pergi untuk menemuinya. Jampang mencoba mengelabuhi Kisima dengan mengatakan bahwa dirinya sedang mencari salah satu sahabatnya yang bernama Rebin yang sedang asik bermain judi. Mendengar maksud kedatangan Jampang hanya untuk menemui sahabatnya, membuat Kisima langsung mengizinkan Jampang untuk masuk ke tempatnya. Awalnya situasi berjalan seperti biasanya yang mana Kisima selalu tertawa terbahak-bahak ketika Rebin selalu kalah dalam perjudiannya. Namun situasi mulai berubah ketika Jampang ikut untuk memasang semua uangnya untuk ditaruhkan di hadapan Kisima. Seketika situasi mulai berubah menjadi memanas ketika Jampang mencium bau-bau kecurangan yang dilakukan oleh Kisima. Sampai akhirnya Jampang mulai membuka semua kedok kebohongan yang dilakukan oleh Kisima sampai dia tidak bisa berkata panjang lebar. Dengan mengatakan dasar kau manusia jelmaan lintah darat, dengan gagahnya Jampang melangkah pergi sambil membawa semua uang Kisima tanpa terkecuali. Melihat aksi Jampang yang berbuat semena-mena terhadapnya dengan lantangnya, Kisima langsung mengumpulkan centengnya dengan mengucapkan salam satu komando. Singkat cerita mereka semua bertarung sekuat tenaga untuk saling menikam dan membunuh satu sama lain. Namun dengan gagahnya Jampang bisa menyelesaikan pertarungan itu tanpa ada bekas luka sedikit pun di tubuhnya. Seakan tidak mau membuang waktu untuk membalas dendamnya atas perlakuan Jampang terhadap dirinya. Keesokan harinya, Kisima langsung memerintahkan salah satu ajudannya untuk meminta bantuan ke Salajawara yang bernama Thohir. Mendengar sebuah bayaran yang sangat besar yang ditawarkan oleh Kisima, membuat Thohir si jawara mata duitan langsung memerintahkan bawahannya untuk segera menemui Kisima guna untuk segera menjalankan semua perintahnya. Setelah mendapatkan sebuah mandat yang diberikan oleh Kisima, malam harinya para jawara bayaran itu langsung mendatangi kediaman Empo Siti untuk mencari serta membuat perhitungan dengan Jampang. Namun mereka hanya mendapati Empo Siti seorang diri. Seketika rencana mereka berubah 180 derajat menukik ke bawah yang tidak sesuai dengan rencana awalnya. Lagi dan lagi Empo Siti lah yang menjadi korban atas kebiadaban para centeng Kisima yang mana mereka berniat ingin menyalurkan cairan kristalnya ke sel telur Empo Siti. Syukurnya semua itu tidak sampai terjadi karena tidak berselang lama Jampang datang untuk menggagalkan aksi pergenjotan mereka, sekaligus langsung menghantarkan mereka menuju neraka jahanam. Di sisi lain Kisima mulai bete karena para jawara bayarannya tidak kunjung datang untuk memberikan kabar tentang penyerangannya. Hal yang sama juga dirasakan oleh si Thohir yang mana dia langsung mendatangi tempat Kisima untuk menanyakan keadaan pasukannya. Tidak berselang lama datang salah seorang kurir yang mengantarkan sebuah paket yang ditujukan ke alamat rumah Kisima. Walaupun Kisima tidak merasa memesan paket itu, namun ia tetap menerimanya dan membuat wajahnya menjadi bahagia. Namun alangkah terkejutnya dia ketika melihat isi di dalam paket itu yang ternyata hanya sebuah kepala para jawara suruhannya. Kita harus bikin perhitungan sama si Jampang. Hah?
Melihat hal itu membuat si Thohir dan Kisima langsung membabi buta dan menyiksa si kurir yang tidak berdosa dengan cara menyeretnya. Atas izin dari Yang Maha Kuasa, syukurnya si kurir masih bisa selamat dari kematiannya walaupun dalam keadaan yang berlumuran luka. Di sisi lain, Jampang langsung pergi ke tempat si Riman setelah mendapatkan kabar dari si kurir bahwa Kisima dan si Thohir akan membuat perhitungan dengan si Riman. Seperti orang yang tidak punya urat malu, lagi-lagi Kisima memaksa si Riman untuk menjual tanahnya. Syukurnya Jampang datang di waktu yang tepat untuk menggagalkan kekejaman si Thohir terhadap si Riman. Dengan berkata, lepaskan si Riman, kalau kagak jangan salahin gue kalau gue tebas ini leher dedengkot lu. Seperti biasa mereka berdua bertarung dengan semua ilmu kanuragan yang dimilikinya. Lagi-lagi Jampang berhasil mengalahkan dan menghantarkan si Thohir menyusul anak buahnya yang sudah di neraka. Melihat kekalahan jagoannya membuat Kisima langsung berlari dengan membawa istri orang. Namun Jampang dengan sigapnya mengejar Kisima. Setelah berhasil menyusul Kisima, tidak lupa Jampang memberikan sebuah pelajaran yang tidak bisa ia lupakan seumur hidupnya. Namun masih beruntungnya si Sima masih bisa menghirup udara segar, karena tidak berselang lama datang salah seorang penduduk untuk memberi kabar bahwa Empo Siti diculik oleh salah seorang jawara yang membuat Jampang langsung pergi meninggalkan Kisima. Setelah tiba di kediaman Empo Siti, alangkah terkejutnya Jampang melihat keadaan warung Empo Siti yang sudah porak-poranda akibat ulah salah seorang jawara yang bernama Kosim yang sedang mencari keberadaannya. Bahkan Kosim mengancam akan kembali lagi untuk membakar pemukiman penduduk bila Jampang belum juga kelihatan batang hidungnya. Mendengar ancaman dari si Kosim, malam harinya Jampang langsung pergi ke tempat Kisima untuk membuat perhitungan serta menyelamatkan Empo Siti dari tangan si Kosim. Dengan sebuah nada pertarungan dan pengancaman, Jampang langsung memerintahkan kepada Kosim untuk segera membebaskan Empo Siti, kalau tidak ia tidak akan segan-segan membuat perhitungan dengannya. Mendengar ancaman yang diberikan Jampang, Kosim hanya tersenyum. Bahkan dirinya mengelak bahwa dia tidak pernah menculik Empo Siti, yang ada Empo Siti sendiri yang mencari dan menemuinya. Sebagai pembuktiannya, Kosim langsung memanggil Empo Siti. Benar saja apa yang dikatakan Kosim, bahkan Jampang sangat heran seakan tidak percaya tentang apa yang dilihatnya, yang mana Empo Siti begitu mesranya merangkul Kosim sambil berkata bahwa Jampang pria yang tidak berguna. Tentu saja hal itu membuat Kosim merasakan kemenangannya atas Jampang. Melihat kenyataan hidupnya yang begitu pahit, terlebih orang yang dicintainya sudah mengkhianatinya, Jampang mencoba melangkah pergi untuk pulang tanpa dendam. Semenjak dari kejadian itu membuat Empo Siti terlihat murung dan menyesali karena telah membohongi pujaan hatinya Jampang. Namun semua itu ia lakukan semata-mata berencana ingin membalaskan dendam suaminya terhadap si Kosim. Terlebih dia pun tidak menginginkan hal serupa terjadi kembali terhadap Jampang. Di sela lamunannya, tiba-tiba dirinya dikagetkan dengan kehadiran Kisima ke kamarnya yang bermaksud ingin menyirami benih-benih telur Empo Siti yang sudah lama mengalami kekeringan. Walaupun Empo Siti mencoba melawan, namun Kisima dengan ganasnya mencoba menyiraminya secara paksa. Di sudut pandang yang berbeda, aksi Kisima didengar oleh Jampang yang kebetulan lewat di tempat itu. Sebuah tendangan langsung ia arahkan ke tubuh Kisima sebagai peringatan sekaligus pertolongan pertama terhadap Empo Siti. Melihat kedatangan Jampang membuat Kisima langsung pucat tak berdasi. Namun tak berselang lama Jampang dikagetkan dengan sebuah tendangan tiba-tiba yang mendarat di tubuhnya. Melangkah seperti jagoan dengan sombongnya, Kosim menantang Jampang untuk mengeluarkan semua ajiannya untuk bertarung dengannya. Sebuah pertarungan hebat pun tidak bisa dibendung lagi di antara mereka berdua. Naasnya Jampang berhasil ditumbangkan oleh ajian tapak geni yang dimiliki Kosim hingga membuat Jampang terkapar tidak sadarkan diri. Melihat Jampang sudah terkapar tidak bernyawa membuat Kisima tertawa bahagia dan menghadiahi si Kosim dengan sebuah ramuan untuk menegakkan alat listriknya. Walaupun kelihatan jantan, tapi si Kosim ternyata mempunyai sebuah kelainan yang mana alat tegangan listriknya sama sekali tidak bisa berfungsi untuk memberikan sumber dayanya ke area saklar perempuan yang akan digaulinya. Di tempat yang berbeda Jampang berhasil diselamatkan dan dibawa oleh sahabatnya ke sebuah tabib dengan sebuah harapan Jampang masih bisa diselamatkan. Atas dasar kemanusiaan si tabib mencoba mengobati Jampang tanpa menggunakan alat medis satupun. Atas izin dari Sang Maha Kuasa, si tabib akhirnya bisa menyadarkan Jampang dari komanya. Terima kasih atas pertolongan anakku. Ya, selanjutnya jagalah dirimu baik-baik ya nak. Di sisi lain Kosim yang sudah meminum obat ramuan hasil karya Kisima langsung menguji coba khasiatnya dengan menyalurkannya ke tubuh Empo Siti yang aduhai. Namun di sisi lain Empo Siti sudah mempunyai sebuah rencana ingin menikam Kosim dengan sebuah pisau yang digenggamnya.
Tapi Qasim tidak sebodoh yang Empo Siti bayangkan. Dengan mudahnya Qasim langsung mengetahui apa yang akan dilakukan Empo Siti terhadapnya. Di sisi lain, Jampang juga sudah datang ke tempat itu untuk membalas kekalahannya terhadap si Qasim. Setelah Jampang membunuh Kisima beserta ajudannya, tak lupa ia langsung memanggil si Qasim yang sedang asik bermain kuda-kudaan dengan Empo Siti untuk bertarung dengannya. Mendengar teriakan Jampang yang memanggil namanya membuat Qasim langsung berlari untuk melawan tantangan Jampang. Singkat cerita, mereka berdua bertarung dengan ganasnya, akan tetapi Jampang tetap saja tidak bisa meladeni kepiawaian Qasim dalam bertarung. Empo Siti yang melihat Jampang yang sudah terluka mencoba untuk melerainya, namun dirinya mendapatkan sebuah amukan yang tidak terduga dari Qasim yang menyebabkan ia tersungkur berlumuran darah akibat pendarahan di rahimnya. Jampang yang melihat keadaan Empo Siti yang berumuran darah mencoba untuk menyudahi pertarungannya dengan tidak meladeni serangan Qasim. Namun dengan beringasnya Qasim menyerang mereka sampai mereka berdua tersungkur dan membuat kandungan dari Empo Siti tidak bisa diselamatkan lagi. Akibat dari ulah Qasim yang membunuh bayi yang tidak berdosa membuat semua ilmu kanuragan tapak geni yang dimilikinya seketika sirna, sehingga dengan mudahnya Jampang bisa menghabisi si Qasim dan menghantarkannya ke neraka jahanam untuk menemui rekannya Kisima dan si Thohir. Dan film pun selesai. Terima kasih sudah menonton alur cerita filmnya. Semoga kita bisa bertemu kembali di alur cerita selanjutnya.